Daud, Oke, Angel, gimana? Pak Faridnya udah masuk belum ya? Coba aku cek ya. Oke. Di waiting room belum ada ya? Belum. Oh, mungkin kita tunggu sebentar lagi, Angel. Aku Oke. telepon juga masih miss call soalnya. Mhm, mhm. Mungkin lagi berusaha nge-connect ke Zoom-nya. Oke. Itu kayaknya yang bawah, yang ITPC Hamburg itu Pak Farid kah? Ya, itu kayaknya Pak Farid tuh yang baru. Ah, Oh ya, itu Pak Farid. Oke. Aku ganti namaku ya, biar nggak salah orang. Mhm. Eh, Sejauh ini udah ada 55 yang 56 yang di waiting room. Oke. Em, Wajahku nggak usah di highlight, guys. Aku cuma nge-share presentasi. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak. Halo, Ya. siang Pak Farid. Siang, Gut. Ya, Iya. monggo. Salam kenal I- semuanya. Nah, ini teman-teman PPI Jerman, Pak. Kemarin yang approach kita, saudaranya Hmm. Angelin. Jadi mungkin bisa dimulai aja, guys. Ya. Aku admin semuanya pesertanya ya. Pelajaran cari kerja di sana. Ini anak cari kerja. Halo, selamat siang teman-teman yang udah bergabung tepat waktu. Kita akan mulai mungkin sekitar 5 menit lagi ya, sambil nunggu teman-teman yang lain masuk. Terus di
chat box saya udah mengirimkan link Slido untuk Q&A. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah materi, bisa langsung aja tanya di Slido-nya tanpa harus menunggu sesi Q&A. Oke, mungkin bisa kita mulai sekarang ya. Halo, selamat siang semuanya yang ada di Jerman dan selamat malam bagi yang bergabung dari Indonesia. Selamat datang di webinar hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu potensi ekspor produk Indonesia ke pasar Jerman. Perkenalkan, saya Alisha Ramadhani yang akan memandu jalannya acara hari ini. Senang sekali melihat antusiasme teman-teman hari ini, baik pelajar, diaspora, atau teman-teman yang emang punya semangat entrepreneurship nih untuk menggali peluang bisnis antara Indonesia dan Jerman. Apalagi kita tahu ya potensi produk Indonesia di pasar Jerman itu kayaknya besar banget, tapi seringkali kita bingung mulainya mau dari mana nih. Nah, harapannya acara siang ini bisa membantu kebingungan kita itu dan menjadi jembatan informasi untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, saya mau ngingetin juga buat teman-teman untuk ikut meramaikan acara ini di media sosial. Bisa banget nih di screenshot atau direkam bagian-bagian yang menarik nanti dan dipost di Instagram Story. Dan jangan lupa tag PPI Jerman dan juga @grow@.ppij teman-teman. Oke, untuk mengawali acara, saya mengundang Wakil Ketua PPI Jerman, Kak Alwi, untuk memberikan sedikit sambutan. Silakan Kak Alwi. Terima kasih, Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Farid Wirawan Rahman dan Daud Aliafi selaku narasumber dari ITPC Hamburg. Lalu Kak Alisa Ramadhani sebagai moderator untuk webinar hari ini, serta rekan-rekan peserta webinar potensi ekspor produk Indonesia ke pasar Jerman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwi. Saya di PPI Jerman sebagai Wakil Ketua Umum. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Farid dan Daud yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu serta pengalamannya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan antusiasme yang tinggi sekali nih pada acara ini. Saya juga ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Departemen Pengembangan Diri dan Karir yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan webinar hari ini. Jadi mau cerita dikit kenapa kita pilih ekspor ini. Jadi latar belakangnya itu kan kayak Indonesia tuh punya potensi produk yang besar nih, bisa dibilang kayak bisa tembus sampai pasar internasional, khususnya Jerman. Dan juga Jerman itu kan merupakan salah satu pasar terbesar ya di Eropa dengan kualitas yang tinggi serta
peluangnya itu sangat menjanjikan bagi produk-produk Indonesia. Makanya kayak tema hari ini tuh kita anggap relevan baik bagi pelaku usaha, diaspora maupun pelajar yang tertarik pada dunia ekspor dan perdagangan internasional. Jadi melalui webinar ini kami berharap para peserta dapat memperoleh wawasan baru mengenai peluang, tantangan, serta strategi ekspor ke pasar Jerman langsung dari para ahlinya, sehingga ilmu yang didapat bisa bermanfaat dan aplikatif ke depannya. Akhir kata, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Alwi atas sambutannya. Baik, kita langsung aja masuk ke agenda utama kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih, yang sangat kompeten di bidang perdagangan internasional, yaitu Bapak Farid Wirawan Rahman, selaku Direktur ITPC Hamburg. Selamat siang Pak Farid, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik ya Pak. Suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, ini semua PPI Jerman atau ada negara lain juga ini? Mungkin yang dari negara lain bisa di chat gitu. Tapi ini ada beberapa yang dari Indonesia nih Pak, ada di Indonesia. Oke. So, ya, oke. Anyway, salam kenal semuanya. Saya Farid Rahman. Saya bergabung di ITPC Hamburg itu 2024 ya. Jadi sekitar setahun sebelum setahun beberapa bulan lah kurang lebih. eh Mungkin teman-teman juga udah tahu kira-kira ITPC scope kerjanya seperti apa. Kita bantu-bantu peluang ekspor ataupun eksportir yang ingin memasuki pasar Jerman khususnya. Jadi ITPC mungkin teman-teman juga udah tahu ada di beberapa negara ya. Kita ada di 19 kota di seluruh dunia. Di Eropa sendiri itu ada di Hamburg, ada di Milan, kemudian Barcelona, kemudian Budapest di Eropa Timur. Jadi basically apa sih yang kita kerjakan? Kita itu bantu promosi, penetrasi pasar, memberikan informasi terkait peluang pasar, kemudian pelayanan dunia usaha melalui biasanya trade fair. Ya, apa namanya? Pameran-pameran yang kita selenggarakan atau kita fasilitasi dalam tahun berjalan. Tahun 2026 ini pameran yang kita akan ikuti ada di bulan depan, Biova. Itu pameran organik ya. ITPC mungkin melihat bahwa pasar organik di Jerman dan di Eropa ini terus tumbuh gitu kan, mempunyai peluang yang cukup besar khususnya untuk produk-produk Indonesia baik dalam bentuk makanan ataupun yang tahun ini pun juga kita ada pupuk, kemudian ada biopack dari seaweed ya. Itu kami merasakan bahwa pameran organik ini akan memberikan banyak manfaat lah untuk para peserta ataupun eksportir Indonesia. Kemudian kami yang kedua ada pameran terkait seafood. Nah, seafood ini kita juga cuman hanya sebagai visitor. Kemudian yang lain berikutnya kami ada Gamescom. Kemudian juga ada Anuga di 2027. Kemudian ada satu lagi terkait ISM, Sweets dan Snacks. Sama di bulan Februari. Oke Pak, mungkin dari supaya penjelasannya lebih jelas ya, dari Kak Daud mungkin bisa mulai di share screen. Iya.
Oke, Oke, silakan dilanjutkan, Pak. iya. Eh, Oke, ini kira-kira kita sendiri, mungkin teman-teman tahu kita di bawah Kementerian Perdagangan, ya selain ada ITPC tentunya juga ada Atasé Perdagangan, biasanya Atasé Perdagangan ada di ibu kota, kemudian ITPC ada di kota perdagangan ataupun kota pelabuhan biasanya. Oke, jadi ini pelayanan yang kami berikan untuk pelaku Indonesia, pelaku usaha Indonesia. Ini sedikit galeri terkait pameran-pameran yang kita hadiri. Ada Biova, Fruit Logistika, Gamescom, Anuga, kemudian Medica untuk 2025. Tapi biasanya ITPC itu sudah mewacanakan agenda pameran itu udah biasanya jarang berubah jenis pamerannya. Kenapa? Karena memang Kementerian Perdagangan biasanya tidak semua jenis produk itu dibantu atau difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan karena banyak kementerian lain juga itu juga membawahi berbagai sektor, contoh terkait pariwisata ataupun perikanan ataupun pertanian. Jadi mereka sendiri juga mengelola berbagai pameran juga. Oke, lanjut. Ya, potensi kerjasama Indonesia-Jerman, teman-teman juga mungkin tahu ya, tahun kemarin Pak Presiden sudah istilahnya memfinalkan ataupun hasil dari EU-CEPA yang sudah 10 tahun ataupun 19 putaran negosiasi dengan EU, EU Commission. Jadi mereka juga akhirnya juga difinalkan oleh Pak Prabowo di administrasinya rejimnya Pak Prabowo. Kita lihat mungkin tahun-tahun ini ataupun mungkin sekitar pertengahan tahun itu nanti sudah selesai proses ratifikasi di Indonesia. Dari situ nanti mungkin akan memperkuat hubungan dagang ya, khususnya Indonesia dengan Eropa, karena yang sudah pasti di situ produk-produk kita akan menambah level competitiveness-nya, karena dari segi tarif ataupun biaya masuk ke pasar Eropa ini akan sangat rendah ataupun nol sudah 0%. Jadi sebagai contoh misalnya Indonesia kirim coconut sugar yang tadinya biaya masuknya sekitar 7%, sekarang mungkin jadi 0%. Atau yang tadinya 11% sekarang jadi 0%. Jadi kita tambah mempunyai daya saing tentunya dari segi persaingan harga dengan para mitra dagang Eropa lainnya. Kemudian juga sebagaimana kita ketahui, Jerman itu adalah mitra dagang terbesar kedua di Eropa setelah Belanda. Dan juga pelabuhannya Hamburg merupakan kalau bicara volume, tentunya Hamburg merupakan port besar kedua di Eropa. Ya, kalau dari Hamburg itu mungkin cukup sentral untuk masuk ke pasar Eropa karena logistiknya cukup mumpuni ya. Walaupun memang banyak informasi bahwa Rotterdam lebih kompetitif dari segi harga dan distance. Kemudian tahun ini juga tentunya ya apa yang kita kerjakan di ITPC juga meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra kerja. Seperti kita bekerja dengan Import Promotion Desk, ya itu di bawahnya Kementerian Ekonominya Jerman. Beberapa tahun yang lalu mereka membuka peluang untuk melakukan coaching pembinaan untuk produk-produk natural ingredients, tapi sekarang kami coba perluas
ke sektor lainnya untuk ada perluasan sektor di pembinaan, coaching, training itu di sektor seafood ataupun produk laut. Lanjut. Ya, ini gambaran kemarin ketika Pak Prabowo mengumumkan adanya UCEPA difinalkan di kalau nggak salah September 2025. Ya, kira-kira apa nih? Tadi saya sudah sempat singgung, kira-kira lebih dari 90% produk itu nanti tarifnya 0. Contoh produknya kakao, seafood, kopi, karet, dan lain sebagainya tentunya. Nggak hanya yang ada di sini. Lanjut. Ya, kenapa Indonesia setelah 10 tahun tetap ingin memperjuangkan? Karena pasarnya besar di Eropa, daya belinya bagus, kemudian demografinya beragam, tentunya juga Eropa sangat open terhadap imigran, yang mana kita ketahui di Jerman juga banyak orang Muslimnya, jadi mungkin secara tes itu nggak jauh dari kita orang Indonesia ataupun orang Asia. Ya, kalau kuliner, industri kuliner saya rasa di Jerman atau di Eropa itu cukup besar pasarnya, dan produk-produk lainnya tentunya Indonesia juga mengharapkan adanya Jerman presence untuk investasi nanti di Indonesianya. Tantangannya apa? Pastinya pasar Jerman sama pasar Eropa itu sangat terregulasi dengan banyak standar yang harus dipatuhi ya. Dari tahun ke tahun tuh selalu aja nambah namanya NTB, non-tarif barriers-nya, baik dibentuk sertifikasi ataupun regulasi lainnya terkait ingredients ataupun kadar-kadar produk makanan khususnya yang mungkin dianggapnya lebih mempunyai standar yang lebih tinggi. Ya, kemudian pasarnya juga sudah matang, bukan pasar baru yang istilahnya belum terbentuk gitu kan. Para enablersnya atau para supplier ataupun para kontak-kontak poinnya, jadi mereka sebenarnya sudah cukup established ya gitu. Kemudian sebenarnya cost untuk promosi di sini cukup tinggi dengan biaya pameran yang mungkin sangat costly juga ya. Kalau nggak kayak mungkin pameran di Indonesia mungkin harganya sepertiganya ya. Tapi kalau di sini mungkin bisa lebih sampai 400-500% itu lebih mahal untuk biaya promosi. Kemudian lanjut. Bentar ya. Oke, tadi sekilas sudah disampaikan bahwa kekuatan pembelian Jerman mempunyai purchasing power yang cukup tinggi, jumlah penduduknya 83 juta. Kemudian sekitar berapa nih? 25%-nya itu adalah imigran, merupakan terminal dagang, hub penting untuk di Eropa. Kemudian memiliki peringkat ketiga sebagai negara dengan nilai impor terbanyak di dunia dengan nilai impor sebesar kurang lebih 1,4 miliar. Ya, kemudian faktor yang diperhatikan konsumen Jerman dalam belanja makanan dan minuman. Dalam belanja makanan dan minuman, mereka mempertimbangkan kualitas makanan dan minuman selalu melalui segel atau logo sertifikat yang ada di kemasan. Jadi jenis-jenisnya ini ya tadi jenis labeling ataupun itu cukup ketat di sini, harus melalui proses
impor dan harus menyertakan labeling yang cukup akurat, kemudian sertifikasinya tergantung pasarnya juga nanti. Kalau ke retailer, tergantung retailernya. Kalau retailernya ingin mempromosikan suatu produk-produk yang mereka anggap itu penting untuk secara pemasaran mereka, karena banyak retailer yang di Jerman itu sifatnya mereka adalah seperti TBK ya, perusahaan terbuka. Jadi kadang-kadang mereka dituntut juga untuk hmm, dalam procurement mereka itu mereka diminta melakukan perdagangan yang sustainable. Ya, jadi ada banyak sertifikasi yang diminta seperti fair trade. Kemudian memang organiknya harus traceability-nya harus jelas segala macam. Kemudian ramah lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau di fair trade itu salah satu asasnya mereka harus tidak mempekerjakan anak di bawah usia ya. Jadi itu di Indonesia sertifikasinya juga ya ada landasan-landasan tertentunya. Kemudian kinerja ekspor Indonesia ke Jerman periode Januari sampai November 2024 dan 2025 sekitar 2,3 atau 2,4 billion US, ada peningkatan untuk 2025. Kemudian produk potensial ada alkes, kokonatnya lagi tren juga, bahan makanan rempah ataupun buah yang tersertifikasi dari organik, kemudian produk kayu, arang kayu, kelapa, ataupun arang arang kayu pohon buah ya, kayu dari pepohonan yang misalnya pohon jeruk ataupun pohon nangka gitu ya, arang-arang seperti itu juga diminati di Jerman. Kemudian essential oil, kakao, produk coklat yang harganya lagi meningkat juga. Kemudian pendekatan ekspor ke membeli tentunya aktif beradaptasi, aktif dalam promosi melalui medsos juga cukup efektif sebenarnya. Kemudian selera konsumen, mempelajari selera konsumen. Kemudian ya tentunya sertifikasi seperti HACCP, ISO, food safety dan lain sebagainya, GMP itu biasanya selalu diminta. Ya, untuk pertama kali masuk itu memang rada susah, tapi kalau sudah terregister nama eksportir, nama importirnya, biasa ekspor-ekspor berikutnya udah tercatat oleh custom di Jerman, jadi mungkin akan lebih mudah. Tapi di awal-awal selalu pasti dicek semuanya. Terus ya di sini juga konsumennya sangat vokal. Kalau ada sesuatu mereka temukan di pasar gitu, Ngomongnya kenapa kalau minum nggak bisa sambil bawa dia? Sambil mau kerjain yang lain sebentar. Taruh di bawah. oke. Kemudian siap sedia bila diminta dokumen, jadi dokumen harus lengkap semuanya, sampai COA ataupun SGS. Ini dokumen seperti Sukovindo itu lengkap. Kemudian biasanya yang sering jadi kendala itu terkait payment ya. Ketika bertransaksi sama importir di Jerman, mereka biasanya kalau di awal-awal nggak mau ngambil resiko sama sekali, yaitu mereka minta biasanya CAF. Jadi mereka tinggal keluarkan barang dari pelabuhan di Jerman atau di Eropa. Nah, ini yang suka terkendala karena biasanya untuk UMKM Indonesia cash flow-nya sangat bisa terganggu kalau konsep pembayarannya CIF.
Kemudian pendekatan ekspor mendatangi pameran beberapa kontak point ataupun para eksibitor lainnya yang mungkin bisa menjadi calon pembeli juga. Kemudian budaya bisnis di Jerman, mereka senang berinteraksi langsung, ya. Mereka ingin cukup detail pada kesempatan pertama mereka bisa langsung menentukan whether or not itu bisa jadi mitra atau bisa jadi suatu trial yang mereka kerjakan untuk adanya transaksi. Kemudian tentunya ya kesempatan kalau datang ke Jerman sama Eropa pastinya mungkin ada diaspora-diaspora yang juga lagi mengembangkan atau coba bisnis-bisnis terkait importasi produk-produk Indonesia itu pastinya biasanya ada juga. Ini jenis-jenis sertifikasi yang diminta kira-kira untuk ke pasar Eropa. Ya, untuk makanan dan minuman ada FSSI, HACCP, IFS, BRICS. Ya, kemudian untuk kosmetik ada ISO, GMP dan lain sebagainya. Ya, mungkin sementara itu kita buka ruang diskusi aja. Kira-kira mungkin ada teman-teman punya pertanyaan ataupun concern terkait peluang ataupun kesempatan. Kalau saya lihat sebagian besar atau memang peluangnya besar ya buat teman-teman yang di sini ngelihat kok ini kayaknya bisa ya, ini kok belum ada di Jerman ya, kayaknya bagus di barang gitu ya. Cuman perlu dimulai dari yang kecil-kecil dulu gitu kan. Kalau ada bisa nitip ke teman-teman yang bisa pemasaran lewat online, karena lewat online juga di Jerman itu juga bagus ya. Untuk di Amazon contoh misalnya kayak produk kopi ataupun coklat itu bisa mulai kecil-kecilan di Amazon di Jerman ya. Saya rasa itu untuk pembuka dari saya. Saya buka ruang diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Farid. Luar biasa sekali materinya, sangat insightful nih. Em, Tadi saya sempat mencatat ya ada beberapa poin menarik. Em, Tadi Bapak bilang butuh waktu untuk membangun kepercayaan market di Jerman. Em, Bapak ada nggak ya kayak tips atau strategi gitu, langkah awal apa nih yang bisa kita lakuin untuk bangun kepercayaan pembeli Jerman? Gitu. Mungkin dari teman lain ada lagi. Hmm, Mungkin kita bisa baca pertanyaan yang dari Slido kali ya, Pak. Ya. Ini udah banyak pertanyaannya. Ada nih yang menarik. Jika tinggal di Jerman dan memiliki PT ekspor di Indonesia, apakah aktivitas pemasaran produk di Jerman beresiko diawasi Finansamt? Hmm. Ya. Ya, mungkin eh, bisa dijawab dulu, Pak. Atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Satu lagi deh. Satu lagi, boleh. Oke, ini ada juga yang bertanya, apakah ada peluang bagi pelajar Indonesia di Hamburg untuk menjadi volunteer atau mengikuti internship di ITPC? Hmm. Ya, siap. Oh, atau mungkin tambah satu lagi deh, Pak. Yang tadi kan tentang volunteer dan internship ya. Mungkin ini yang lebih ke bisnisnya nih. Ada yang bertanya tentang perilaku bisnis di Jerman. Bagaimana contoh pendekatan yang baik? Apakah pihak ITPC atau ADDAK bisa menjebatani dalam bisnis matching?
Ya. Iya. Eh, Mungkin saya jawab yang terakhir untuk yang business matching. Kita sih reguler selalu ada ya. Cuman biasanya kita pelajari dulu ataupun kita memang pernah menerima inquiry produk ataupun jenis produk tersebut gitu dari inquiry yang masuk ke ITPC. Tapi kalaupun tidak, ya kita tetap coba pastikan apa namanya, usahakan untuk misalnya ada network yang memang kita bisa hubungi gitu. Tapi nggak semua sih memang karena kalau memang apa produk sebenarnya teman-teman bisa langsung karena dari berbagai pengalaman sebenarnya kalau teman-teman aktif di sosmed kemudian bisa cukup meyakinkan para buyer dari segi apa namanya produksi gitu kemudian apa namanya syarat sertifikasinya itu biasanya buyer-buyer itu juga mencari kok dari online dari internet gitu karena memang contoh kemarin kita juga dapat informasi bahwa ada ekspor di Indonesia produknya itu buah-buahan mereka cukup bisa ngasih tampilan apa namanya pengalaman ekspor mereka gitu ke negara-negara lain ya selain Eropa ya akhirnya mereka ada buyer dapat bisa transaksi lewat situ gitu kan jadi kemudian nggak hanya itu kopi juga kemarin sempat seperti itu mereka cuma aktif nggak pernah ikut pameran tapi sudah punya pengalaman yang cukup mumpuni untuk ekspor gitu jadi mereka akhirnya bisa bisa aja tuh nggak harus lewat ITPC ataupun kalau ITPC kan mungkin kita skopnya terbatas gitu kan maksudnya apa namanya kita lebih apa namanya penyelenggaraan event di luar negeri untuk menjaring apa namanya import gitu kan tapi teman-teman juga bisa lakukan sendiri kalau misalnya itu ada teman-teman diaspora di sini networknya misalnya ada teman-teman yang punya pengalaman di Amazon ataupun di apa pernah nyoba import lainnya gitu mereka juga kadang-kadang apa namanya bisa berinteraksi lewat situ juga gitu. Kemudian untuk magang di ITPC kita buka tiap tahun memang ada bisa mungkin merekrut 1-2 orang. Contoh tahun kemarin kita dari teman-teman dari Telkom ya yang sedang apa sekolah di Telkom juga kita rekrut secara apa, jarak jauh gitu kan. Kemudian ada yang sedang kuliah juga S2 di Bonn. Kemudian sempat beberapa bulan di ITPC. Tahun ini ada rencana 2 orang juga, 1 atau 2 orang yang kami akan terima juga. Gitu. Itu untuk yang magang. Kemudian tadi yang finance arm, kalau punya PT di Indonesia, terus yang penting kerjasamanya itu pengetahuan kami ya. Yang penting itu terdokumentasi dengan baik gitu. Misalnya yang di sininya itu ya tidak melanggar azas-azas pajak ya. Kalau misalnya di sini, kalaupun ada kerjasama operasional antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan di sini itu harus tertuang dan ternotariatkan gitu. Jadi misalnya ada bentuk share yang harus dikembalikan sebagai apa namanya shareholder dari apa namanya perusahaan Indonesia sebagai shareholdernya perusahaan di Jerman gitu itu harus tertuang dan ternotariatkan jadi pembukuannya nanti jelas supaya nanti nggak apa namanya nggak oh ini apa namanya nggak apa namanya kurang kurang lumrah gitu ya tapi kalau itu dalam bentuk kerjasama harusnya nggak ada masalah gitu
kerjasama apa namanya, ada misalnya ada kepemilikan saya di PT atau pemilikan siapa tadi yang bertanya punya PT di Indonesia, tapi juga ingin membuat sebuah GmbH di Jerman gitu kan. Nah, itu harus ternotariatkan dan harus dilaporkan ke, kalau udah GmbH berarti kan harus punya accountant di sini ya. Nah, accountant-nya itu harus dikonsultasikan gitu loh. Supaya nggak apa, supaya itu clear. Oh, ini penghasilan di Jerman, ini penghasilan di Indonesia gitu kan. Kira-kira begitu. Kemudian untuk trust building ini ya itu tadi, teman-teman kalau ya akan lebih baik ya kalau biasanya orang Jerman itu karena apa namanya, satu, mereka itu saya lihat polanya mereka senang bertransaksi lokal sebenarnya. Mereka nggak senang bertransaksi internasional. Orang Jerman ya, nggak tahu kalau orang Belanda. Tapi kalau saya lihat datanya, Jerman tuh lebih senang belanja dari sesama Eropa lainnya, seperti Prancis, Belanda, Poland gitu kan. Tapi dia nggak senang belanja internasional. Ya, jadi mereka itu banyak perusahaan middle class-nya atau Mittelstand-nya itu mereka banyak invest di branding. Jadi mereka beli raw material, mereka packaging, nah, itu kemudian branding, investasi, komersial, apa namanya, iklan segala macam. Mereka banyak investasi di situ. Tapi mereka nggak banyak investasi apa namanya. Jadi orangnya mereka itu nggak apa namanya, untuk belanja internasional mereka serahkan untuk perusahaan trading gitu yang akan belanja secara yang bisa main quantity untuk apa namanya, untuk sebagai raw material. Tapi setelah itu mereka punya branding sendiri, terus mereka ada touch up sedikit untuk apa namanya, untuk selera gitu misalnya, yang kira-kira masuk di pasar Jerman. Jadi apa tadi, trust ya. Ya, jadi mereka ya itu tadi, karena mereka kalau mereka sudah ketemu sama satu supplier biasanya mereka rada panjang hubungannya gitu kan, nggak cepet pindah ke lain hati cuman gara-gara harga gitu. Tapi mereka lebih senang reliability, kemudian mereka eh, nggak mau ngurusin yang urusannya tadi itu. Banyak mereka tahu bahwa perubahan aturan tuh cepat di Jerman juga, terkait sertifikasi juga cukup ketat, jadi mereka mendingan barangnya udah di sini aja deh, nanti saya tinggal touch up sedikit, terus mereka sudah bisa pasarkan gitu kan. Jadi itu sih yang saya lihat trennya di Jerman ya. Walaupun banyak pameran di Jerman, tapi saya lihat apa namanya, yang akhirnya nanti bertransaksi itu bukan buyer Jerman sebenarnya. Banyak buyer Eropa lainnya, seperti Belanda, Prancis, Poland, apa namanya, Spanyol, ataupun malah dari eh, negara lain gitu ya, dari Brazil ataupun dari Middle East, UAE, ataupun dari Saudi Arabia. Malah yang di pameran-pameran Jerman malah kebanyakan seperti itu. Orang Jermannya sendiri mendingan, karena mereka mungkin nggak terlalu price sensitif, jadi mereka mendingan udah di sini sertifikasi lengkap, udah gue belanja sama kalian gitu. Kurang lebih gitu mungkin culture-nya di Jerman. Oke, menarik banget jawabannya. Terima kasih Bapak. Em, Mungkin bentar, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan, ada beberapa yang raise hand. Aku mau kirim dulu ada feedback, Apa? link feedback untuk teman-teman peserta untuk diisi. Dan kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, link Slido-nya juga masih dibuka ya. Oke, mungkin em, Kak Audi Tirta Saputra bisa on mic karena tadi saya lihat di Slido pertanyaannya
sebetulnya masih relevan sama pertanyaan terakhir yang trust building itu. Boleh silakan Kak Audi. Halo, selamat siang Pak. Selamat malam waktu Indonesia. Saya Audi Tita Saputra. Perkenalkan, saya mahasiswa juga di Hannover Leibniz University. Sekarang lagi di Indonesia, lagi liburan 2 bulan. So, pertanyaan saya itu menyambung pertanyaan tadi dari Kak Alisha mengenai membangun kepercayaan, Pak. Memang kalau membangun kepercayaan itu kan sebenarnya butuh waktu, Pak, dengan buyer di Jerman. Lalu pertanyaan saya itu, mungkin mindset eksportir dari Indonesia itu kebanyakan langsung dengan MOQ yang besar, kayak minimum order quantity yang besar. Sedangkan kalau misalkan mau membangun kepercayaan itu, disarankan lebih baik mungkin kita cicil dulu kali Pak ya kirimnya. Dari barang yang volumenya kecil supaya membangun kepercayaan. Mungkin dari pihak buyer dari Jermannya pun bisa melihat, oh produknya seperti ini, terus nanti kalau misalkan cocok mungkin dia baru repeat order. Apakah konsep seperti ini sebetulnya harusnya itu ditanamkan kepada eksportir di Indonesia, Pak? Dibandingkan langsung memikirkan, oh kita goals-nya itu langsung minimum order quantity-nya mau yang besar, volume yang besar. Sedangkan membangun kepercayaan dengan langsung kirim barang dengan volume yang besar kan mungkin cukup sulit ya Pak di pasar Jerman. Mengenai tadi juga buyer di Jerman yang sikapnya tuh suka touch up sendiri barangnya gitu. Mungkin dia lebih prefer kayak barangnya dia coba dulu sampel, mungkin nanti kalau di pasar Jerman yang masuk, mungkin dia bisa repeat order kayak gitu Pak. Apakah Bapak menangkap pertanyaan saya? Iya, Terima kasih Pak sebelumnya. iya Mas Odi mungkin bisa juga demikian gitu, tapi apa ya tergantung kondisi negosiasinya nanti kan seperti apa ya. Biasanya buyer-buyer mau gitu kan ya apa namanya nyoba dengan kuantitas kecil terus dia pelajari juga konsistensi pengirimannya seperti apa, banyak masalah nggak nanti, jangan-jangan setelah pengiriman kedua ketiga bentuknya udah beda, speknya udah beda, kayak gitu-gitu juga mereka pastinya pengen pengen pelajari ya. Tapi yang sering kali sih mereka pasti pengen kunjungan, kalaupun memang kunjungan ke pabrik di Indonesia, dan mereka pasti banyak nanya detail ya. Oh, bahan baku Anda kayak apa gitu kan? Kira-kira bakal terkendala nggak sama bahan baku gitu kan? Terus kalau biasanya UKM-nya di Indonesia juga istilahnya sustainability dari bahan bakunya mereka juga istilahnya pelajari gitu ya. Kalau misalnya di Jawa misalnya kurang ada kokonat, terus ternyata pabriknya intinya baru 1 2 tahun, belum banyak relasi ke supplier, itu pun mereka sebenarnya udah apa namanya, udah bisa mereka baca sebenarnya gitu kan, kira-kira nanti bisa sustainable nggak ya supply dari sini. Itu sih yang pastinya jadi pertanyaan mereka itu. Tapi kalau Uh, namanya kalau kalau ya itu tadi, makanya ketika mereka senang belanja lokal si Jerman itu karena mereka satu komunikasi dengan perusahaan Jerman sendiri, mereka udah udah cukup apa namanya dalam ya, jadi mereka cukup bisa memprediksi nih ke depan kayak apa gitu. Jadi mereka sebenarnya apalagi kalau mau ganti haluan ataupun ganti supplier ya, mereka sih rada-rada ini gitu loh, rada panjang mikirnya gitu. Monggo Mbak Alis. boleh tambahan sedikit Pak untuk Ya, menanggapi hal tersebut. Mungkin kalau menurut Bapak, apakah pengalaman membeli dari buyer ini bisa diganti Pak? Apakah memungkinkan jika mungkin produk dari Indonesia itu bisa di-keep di satu P3L kayak lager di Poland atau di mana di Europe, kayak nyetok gitu Pak? Mungkin dalam kuantiti kecil supaya nanti buyer tuh bisa langsung beli langsung ngambil dari lager ya gitu Pak di Poland. ya itu bisa ya. Karena mereka sebenarnya lebih senang gitu kan ketika itu sudah ada representatifnya di Eropa gitu kan. Itu sih lebih meyakinkan. Jadi kalau ada apa-apa
yang saya apa namanya secara legal lebih kuat gitu kan untuk mereka misalnya ada one prestasi atau ada apa gitu kan. Jadi mereka sesama apa namanya perusahaan di Eropa jadi lebih lebih secure lah mereka untuk mulai bertransaksi ya. Betul betul. Oh, Oke deh Pak, mungkin segitu aja. Masih banyak pertanyaan yang lain, tapi mungkin nanti kalau bisa aku lebih lanjut sama Bapak nanti personal, mungkin aku bisa kirim email untuk ngobrol-ngobrol sama Bapak lebih lanjut. siap, bilateral juga boleh main ke kantor. Boleh, nanti aku main ke Hamburg mungkin dari Hannover dekat. Siap, Oke siap. Pak, terima kasih banyak Pak. Makasih Mas. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Tio. Ini udah raise hand dari tadi. Silakan Bapak Tio. Ya, ya, salam kenal. Selamat siang di Hamburg, selamat malam di Jakarta. Saya ada di Jakarta, Pak. Ini sebenarnya cukup cukup unik. eh, karena saya perhatikan ternyata ini mahasiswa semua ya, betul ya. Sementara saya pelaku usaha UMKM, saya dapat link ini dari Kementerian Perdagangan. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Pak. Eh, Kami pelaku usaha kerajinan tangan yang biodegradable dan saat ini kami sudah ekspor ke Kanada sudah 7 kali dengan bayar yang sama, Australia 3 kali, Jepang 2 kali. Namun masih FCL, belum masih LCL, less container, belum full container gitu loh. Nah, terus terang produk kami, saya dapat info itu di Eropa cukup baik. Nah, khususnya di Jerman sendiri ada pameran Ambiente, di mana kerajinan tangan seperti yang kami lakukan ini banyak peminatnya di sana. Nah, namun sebagai pelaku usaha kecil, kita belum ada budget besar langsung ke sana. Namun saya mencoba melihat ini bisa juga nih kalau misalnya kerjasama juga, bagaimana nih teman-teman mahasiswa di sana untuk promosin produk kami ya untuk dijual di sana sampai memang benar-benar eh, eh, peminatnya dan jumlah dan cukup besar. Memang kami ada rencana untuk buka galeri dan coffee shop di sana. Apa ya? Jadi informasi sama pertanyaannya. Jadi kira-kira produk yang kami lakukan ini benar-benar di sana ada marketnya nggak, Pak? Seperti apa ya? Ini contohnya. Sarung tangan ya, Pak? Bukan, ini eceng gondok yang dianyam menjadi benda fungsi pakai. Sebentar saya rubah background dulu sebentar. Oke. Nah, seperti ini, Pak. Oke. Seperti ini. Udah kelihatan belum ya? Nah, seperti ini. Iya. Jadi ini produk yang kami buat. Ini dari anyaman eceng gondok pelepah pisang. Nah, ini yang dari pelepah pisang. Keranjang seperti ini. Terus terang, sebenarnya kami buat ini memang penetrasi pasarnya memang tadinya buat di Indonesia supaya mencintai produk dalam negeri. Namun ujung-ujungnya ketika saya pameran seperti IFEX di Trade Expo Indonesia, ternyata pangsa pasarnya lebih cocok di Eropa, bahkan Asia pun di Jepang pengirimannya bukan seperti ini gitu loh. Nah, orang saranin coba Jerman, makanya saya cari linknya. Nah, ya pertanyaan saya kira-kira peminatnya ada nggak ya Pak? Dan kira-kira Ada aja sih. mulainya nggak bisa langsung besar, mas. Saya kalau kolaborasi sama Mas Kasih. Ya, ada aja. Dekat kantor kita juga ada perusahaan retail ya. Perusahaan retail yang mereka banyak item-itemnya banyak dari Indonesia juga ya. Kayak handmade ya. Ya. Kayak patung-patung kayu ataupun sepeda-sepeda logam. Oh, Nah, itu nanti boleh
kita kasih sih referensi perusahaannya, nanti Mas Daud mungkin bisa kalau lagi lain kesempatan bisa kita share juga Pak. Apa Siap. referensinya bisa dicoba ke sana juga. Apa nama perusahaannya saya lupa Bagus. gitu. Izin Pak Terima kasih, Farid Pak. dan Pak Tio. Ya, Pak Tio mungkin nanti juga bisa kirimkan kami company profile atau kirimkan email ke kami biar nanti ada obrolan lebih lanjut Pak Tio. ya. Kemana ya? Di mana Pak Daud ya? Saya kirimkan di komentar ya Grup. Pak. Saya kirimkan Oke, di komentar. ya. Iya, iya, terima kasih. Mungkin, oh iya, sama satu hal lagi, saya kebetulan juga dapat kesempatan dari Kementerian UMKM tahun 2025 kemarin ke Osaka. Sebenarnya bukan target kita, karena memang ekspor ke sana 2 kali kita dapat fasilitas ke sana dan ternyata memang cari produk yang benar-benar berkualitas gitu. Mereka nggak suka transaksi dengan mau produk sudah terjamin kualitas. Memang saya lihat sih memang benar-benar luar biasa sih Jepang detail dengan bayar Jepang yang kewalahan juga karena dia mintanya detail banget gitu. Ya, puji Tuhan akhirnya udah pengirim ke sana. Nah, pertanyaan saya adalah Jepang sama Jerman kurang lebih mirip-mirip ya, Pak? Iya, mungkin apa secara kultur bisnis mungkin Jerman sama Jepang nggak terlalu ini ya. Tapi kan tergantung marketnya juga sih. Banyak yang apa namanya, yang apa mereka itu importir ataupun memang udah di level apa namanya desainer ya. Kalau yang desainer itu mereka biasanya cukup detail sih. Tapi kalau yang partai-partai besar biasanya mereka nggak terlalu apa namanya eh, nggak terlalu detail. Nggak tahu tuh. Mungkin Daud ada pengalaman lain nggak, Daud? Saya Kalau di Jepang saya belum ada pengalaman Pak. Tapi kalau misalnya di Jerman, saya nangkap dari Pak Tio tadi untuk ini ya seleranya orang Jerman untuk produknya. Apa betul Pak Tio? Itu? Ya, Iya. Kalau dari saya nangkapnya, benar kayak kata Pak Farid, marketnya pasti ada. Dan kebetulan dekat kantor kami itu ada satu toko yang memang ngejual kerajinan kayu dari Indonesia. Kalau nggak salah pas itu pernah Pak Farid lihat tuh kayak, oh ini tahu saya, oh produknya produk Yogyakarta ini kayak gitu. Jadi dia kayak ukiran-ukiran. Dan untuk produknya Pak Tio specifically yang seperti anyaman-anyaman gitu, memang ada juga Pak di sini toko besar mungkin teman-teman yang Jerman, teman-teman yang tinggal di Jerman tahu toko Sostrene Grene. Itu produknya mirip-mirip seperti itu dan warna-warnanya juga warna-warna coklat seperti itu. Seperti itu, Pak. Untuk budaya bisnis di Jerman memang mungkin bisa datang dulu ke Jerman selain punya website dan company profile yang udah eh, bagus, juga bisa datang ke Jerman karena di sini juga ada beberapa pameran aksesoris atau eh, home decor seperti itu, Pak Tio. ambiente kita Untuk nggak jadi ikut Pak Tio. visitor dulu aja, Pak, bukan jadi exhibitor. Ya, ambiente kebetulan. Suaranya putus-putus ya. iya. Oke Pak, terima kasih buat informasinya. Saya matiin kamera, kayaknya signal saya nggak bagus nih, tapi saya dengar aja. Terima kasih untuk jawabannya Pak Daud, Pak Irfan. Terima kasih, saya tetap dengar. Ya, makasih Pak Tio. Nah, seru banget diskusinya. Mungkin kita bisa balik lagi nih ke soal apa questions yang ada di Slido. Ada pertanyaan nih, Pak. Apakah untuk ekspor pemula ke Jerman harus bangun badan usaha di Jerman?
Terus ada juga pertanyaan yang masih relevan. Kalau misalnya belum terdaftar sebagai perusahaan ekspor di Indonesia, itu harus gimana? Gitu. Lalu ada juga pertanyaan untuk eksportir produk rempah dan snack, peserta partnering in business with Germany dari BMWE. Bagaimana cara approach lokal halal market atau ke supermarket-supermarket gitu, Pak? Oke. Ya, mungkin Kalau itu. yang tadi yang pertama apa harus buka PT di Jerman? Nggak juga gitu kan. Eh, Tergantung nanti teman-teman punya strategi pemasarannya seperti apa gitu. Yang jelas mereka memang orang level korporasi di Jerman itu yang which is rata-rata memang di level korporasi ya walaupun family business tapi mereka sudah di level korporasi biasanya di Jerman gitu ya. Mittelstand itu kan seperti UMKM-nya Jerman tapi Mittelstand-nya Jerman itu kalau nggak salah eh, besarannya itu sudah jutaan US dollar ya untuk Mittelstand-nya di Jerman bukan seperti UMKM di Indonesia yang hanya bisa start dengan 50 juta atau 150 juta kalau nggak salah di Indonesia gitu kan. Tapi ya udah di level korporasi. Jadi mereka biasanya kalau buat bisnis di sini konsep bisnisnya itu sangat eh, sudah cukup apa namanya mumpuni ataupun sudah cukup holistik ya kalau orang Jerman ya perusahaan Jerman. Jadi eh, tergantung nanti kembali lagi strateginya maunya seperti apa gitu kan nggak harus langsung buka GmbH ataupun di sini bisa mulai dengan UG namanya gitu kan nggak harus seperti itu juga yang penting sih yang penting kalau untuk ke Jerman mungkin jangan dijadikan pengalaman pertama ekspor ya karena mungkin bisa lebih ke Malaysia ataupun ke Middle East untuk produk-produk makanan sih ya tapi kalau ke Eropa itu mungkin sudah paling nggak yang kedua, yang ketiga. Jadi pengalaman ekspornya sudah lebih ada ya, karena kembali lagi tadi pastinya sertifikasinya cukup ketat gitu kan. Dan untuk perusahaan Jerman, kalau mereka mau impor biasanya cukup main volume biasanya gitu. Jadi kalau untuk itu bisa tadi teman ada Mas Maudi ya punya lager di mana di Hannover misalnya itu mungkin bisa menjaring eh, kerjasama lain sama ekspor di Indonesia contohnya tadi Patio gitu kan jadi beberapa sampelnya Patio bisa dititipkan di lagernya Mas Maudi gitu kan nanti Mas Maudi bisa lebih aktif memasarkan produk-produknya Pak Tio di Jerman gitu kan dengan mengirimkan sampel-sampel yang sudah ada di posisinya sudah di Jerman gitu kan dan sudah dicoba misalnya dari satu produk tadi sertifikasinya yang harus dilengkapi apa aja misalnya jadi nggak harus banyak resiko gitu semuanya bisa dijalanin satu-satu gitu kan pelan-pelan gitu ketika sudah ada di Jerman bayar Jerman udah ngerasa terbantu dengan segala macam bentuk sertifikasi atau dokumentasi yang diminta gitu jadi nanti Mas Maudi udah gampang oh saya punya ini kok saya punya itu kok saya punya ini kok itu lengkap kok gitu kan dan apalagi hubungannya Mas Maudi misalnya contohnya sama Pak Tio secara pabrikasi Mas Maudi sudah kunjungi yakin dengan produksinya Pak Tio jadi bisa ngomong lebih meyakinkan sama buyer-buyer di Jerman terus Mas Maudi tinggal apa punya storytelling lah sedikit nanti kalau misalnya punya website di Jerman gitu kan storytellingnya tinggal dibagus-bagusin oh ini produksi hasil enceng gondok lah Indonesia begini 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 gitu kan jadi lebih meyakinkan buyer-buyer di Jerman sih tapi semua proses ataupun dokumentasinya lengkap gitu kan ketika nanti ada yang interest buyer-buyer Jermannya jadi konsep kayak yang
Mas Maudi ini kalau memang punya apa namanya lager seperti itu dan bisa apa namanya posisinya sudah di Jerman itu sebenarnya saya rasa sangat membantu gitu untuk eh, konsep-konsep apa namanya UMKM yang ada di Indonesia itu. Gitu. Ada saya menjawab semuanya nggak tadi Mbak Lisa? Em, ada satu yang belum dijawab, Pak, yang bagaimana cara approach local halal market? Oke. Kalau lokal halal market ini apa nih makanan ya? Iya, makanan, rempah dan snacks gitu. Iya 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 itu tadi karena ini mungkin tergantung pasarnya ya. Kalau pasar di sini yang halal itu biasanya dimainin sama orang Turki, orang Maroko gitu ya. Kalau untuk apa makanan yang kayak toko Turki itu biasanya mereka udah cukup lengkap. Tergantung nanti target pasarnya siapa gitu kan. Nah, kalau orang orang Indonesia sendiri bisa sudah ada beberapa dari toko Indonesia ya. Seberapa besar nih kita mau menggarap pasar gitu kan? Kalau halalnya sendiri kan apa namanya? eh Ya saya belum nangkap nih misalnya orang Indonesia walaupun ada berbagai apa namanya kurang lancar gitu ya untuk produk makanan snack tapi tetap masih ada substitutnya di sini gitu kan. Saya nggak tahu kalau misalnya maksudnya kalaupun misalnya orang asing seperti orang Turki, orang apa, orang Muslim lainnya di Jerman, mereka sudah apa namanya, ya bisa cari barang ataupun sudah terlengkapi lah apa kebutuhan mereka gitu kan di loko-loko apa toko-toko Turki tersebut gitu. Tapi kalau mau masuk Indonesia ya nggak harus halal sebenarnya gitu kan. Kalau mau cari market tujuannya gitu loh maksudnya. Gitu. Baik, makasih Pak jawabannya. Hmm, di Slido ada nih pertanyaan tentang fair trade. Sebentar. Atau mungkin sebelum ke pertanyaan yang di Slido, em, bisa ke... Izin Kak Alisha, Oh iya, Mung- boleh Kak Daud. mungkin eh, tadi aku lihat tuh yang kayaknya Hmm. ngasih pertanyaan Kak Tasalia Kamil tuh. Kebetulan Kak Tasalia Kamil ini juga importir, Pak. Diaspora, importir produk ke IKEA, Pak. Jadi mungkin bisa Kak Tasalia Kamilnya sendiri yang nanya, atau gimana? Oh iya, boleh. Silakan, kata saya Kamil. Sebentar, saya coba on cam dulu. Permisi Pak, selamat siang di Jerman dan selamat malam buat teman-teman Indonesia. Perkenalkan, saya Tasalia. Saya tinggal di Aachen sekarang. Kebetulan saya juga alhamdulillah punya usaha sampingan sebagai eksportir dan importir baik keluar maupun ke dalam ke Indo gitu Pak. Yang saya mau tanyakan ini mengenai Pak. Karena selama ini itu kami juga supply raw material Pak ke Jerman terutama untuk kopi dan coklat. Untuk coklatnya sendiri itu jadi base untuk perusahaan seperti Centis, seperti Lin, seperti Lamberts juga namanya Shokinak. Itu perusahaan yang cukup besar untuk supplier coklat. Tapi kendala yang sering kami dapati juga baik untuk kopi dan coklat itu Pak, urusan fair trade Pak gitu. Jadi kadang buyer dari Jerman itu menginginkan produk kita bersertifikasi fair trade gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu kepemilikan sertifikat fair trade itu hanya bisa dimiliki oleh sebuah PT yang menaungi petani ataupun koperasi gitu Pak. Jadi petani itu sendiri tidak bisa melabelisasi
individual mereka dengan oh saya punya fair trade nih gitu. Akhirnya karena kami mengalami kendala itu karena buyer kami menginginkan produk fair trade dan kami susah untuk mencari petani yang ada sertifikasi fair trade ataupun koperasi petani yang memiliki sertifikat fair trade, akhirnya pada akhirnya kami membina petani-petani kopi dan coklat dan menjadikan koperasi agar bisa mendapatkan sertifikat fair trade itu sendiri, Pak, gitu. Pertanyaan saya, apakah sebenarnya tuh ada, Pak, program dari pemerintah yang membina para petani ini, Pak, gitu, untuk mendapatkan sertifikat fair trade dengan mudah tanpa harus dibina orang lain, gitu. Soalnya menurut pengalaman petani-petani kami itu sampai sekarang belum ada pembinaannya, gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, posisinya di mana tadi Pak? Di Aachen ya? Di akhir. Oke, yang impor kalau boleh tahu tadi apa bentuknya cocoa paste. Cocoa, kadang Kefeture, kadang coklat biasa, kadang kopi gitu, Pak. Beda-beda tergantung demand-nya aja dari buyer gitu. Oke, oke. Iya, Mbak Tasalia. Oke. Jadi kalau di Indonesia mungkin memang tidak secara pemerintah nggak langsung ya membantu mensertifikasi gitu kan. Tapi mungkin sekarang sudah ada agregator-agregator di Indonesia seperti Astra Group, kemudian BCA, kemudian dari apa namanya perbankan-perbankan di Indonesia juga punya program-program seperti CSR yang mereka bantu urusan sertifikasi gitu, Mbak. Sebagai contoh misalnya kayak kita mau pameran di Biofah ini, itu para pesertanya juga anggota member dari mereka Spices ya. Ada tahun kemarin membernya Spices, itu membernya dari Astra Group. Jadi Astra ketika melihat potensi produksinya, mereka biasanya bisa bantu untuk support di urusan sertifikasi gitu, Mbak. Kalau mau nanti kita bisa coba hubungkan gitu. Kalau Mbak Kamil ada petani di Indonesia, misalnya di Jawa atau di mana gitu, siapa tahu bisa jadi anggotanya Astra gitu ke depannya. Mhm. Baik, Pak. Apakah kalau misalnya setelah menjadi petani kami, misalnya setelah menjadi anggota Astra, itu langsung mendapatkan flow ID atau flow shirt-nya gitu, Pak? Atau bagaimana ya, Pak, sistemnya? Saya kurang tahu persisnya, tapi apa namanya mereka ada program-program sampai pembinaan gitu kan, walaupun jadi nggak hanya sertifikasinya aja yang mereka support gitu, tapi juga misalnya networking juga dari petani-petani lain di sekitarnya gitu. Iya, baik, Pak. Terima kasih terima kasih jawaban dan keterangannya. Iya, makasih Mbak Tasa. Mohon interupsi sebentar Pak, mohon izin. Mbak Tasalia ya. Saya yang Sumin, jadi saya dapat sertifikasi halal itu free dari Rumah BUMN Pak, namanya Rumah BUMN BRI, ada Mandiri, dana CSR dari yang Bapak sebutkan tadi saya juga dapat, bahkan saya dapat juga dari ISO 91 Kementerian UMKM itu free. Nanti tanya saya. Pak Tio suaranya ini Pak, mungkin keberatan ininya apa namanya eh sinyalnya. Iya, jadi saya cuma mau kasih tahu yang Bapak bilang tadi, saya sudah dapetin Pak ISO 9001 dari Kementerian UMKM, terus Pak Tio, mungkin pertanyaan atau tanggapannya bisa di chat aja Pak karena putus-putus. Iya,
Kalau dari Kementerian Perdagangan saya rasa belum ada ya, tapi kalau dari kementerian lain mungkin koperasi mungkin ada program-program seperti itu ya. Tapi kalau dari perdagangan sih setahu saya belum ada. Baik, Pak. Terima kasih atas jawaban dan bantuannya. Iya. Nanti Mbak Tasalia kalau kalau sempat mampir Hamburg boleh mampir nggak? Boleh, Pak. Siap, Pak. Siap, siap. Siap, siap. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih juga. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, boleh kali ya satu pertanyaan lagi dari Kak Juli. Boleh silakan Kak Juli. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu di Hamburg. Terima kasih buat kesempatannya Mbak Alisa ya. Saya izin tutup kamera ya Pak Farid karena sinyalnya kurang bagus Pak kalau dibuka kamera putus-putus. Siap, siap. Jadi perkenalkan nama saya Juli Sianturi. Kebetulan saya sendiri bersama dengan kampus di antara ITB dan IPB kita melakukan inovasi Pak. Inovasi terkait natural fibers serat limbah pertanian Pak dari sawit, nanas, dan pisang. Kebetulan saya sendiri sejak Agustus 2025 kemarin kita baru pertama kali pameran dan Septembernya kita mendapat kesempatan di Osaka, Jepang untuk di promosi budaya. Kebetulan saya juga membaca The Future Market Insight ya Pak, di mana pasar tenun tangan memang kita menggunakan serat natural fibers ini di tenun tangan Pak. Ketika saya baca riset Future Market Insight itu di Jerman Pak, pasarnya negara Eropa diantaranya Jerman dan Belanda itu sekitar 9 miliar US dollar untuk tahun 2026 Pak. Perkira untuk risetnya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Farid, berdasarkan data yang Pak Farid miliki gitu ya Pak di EPC Hamburg, apakah ini relevan terkait dengan permintaan natural fibers dalam hal tenun tangan? Memang di riset pasar tersebut tidak dijelaskan secara spesifik tenun tangan seperti apa yang dikirimkan, diekspor ke daerah Eropa, ke negara Eropa, gitu ya Pak. Jadi saya ingin bertanya, apakah tenun tangan seperti apa yang biasanya diekspor yang biasanya ada di negara-negara Eropa, khususnya di Jerman ya Pak, kalau saya boleh tahu. Kemudian kita sendiri bisa mengirimkan natural fibers-nya sendiri dalam bentuk material ya Pak, seperti kayak yarn gitu, seperti benang ataupun serat limbah pertanian itu sendiri Pak. Apakah ada juga pasarnya Pak di Jerman khususnya? Itu saja yang ingin saya tanyakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau untuk tenun tangan saya belum ya. Itu kan masuk ke TPT ya, produk tekstil ya. Tapi Iya, saya Pak. belum pernah terinfo juga nih kalau ada apa namanya ada demand sebesar itu di Jerman ataupun di Eropa. Tapi untuk hal-hal handmade mereka memang mereka apresiasi gitu kan. Dan apa namanya tapi masyarakat Jerman juga mungkin itu untuk yang apa pasar yang cukup niche ya. Tapi kalau masyarakat umumnya di sini mereka secara fashion itu nggak terlalu gimana-gimana ya mereka itu ya. Kurang 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 mengeksplor dunia apa fashion ataupun dengan apa produk tekstil yang misalnya perlu ke otentik, misalnya harus dari tradisional ataupun apa ya. Tapi saya belum melihat sih ada demand sebesar itu di Jerman untuk apa namanya untuk tenun tangan itu gitu. Tapi nanti boleh Iya. coba cari-cari tahu lagi.
Iya, kalau saya boleh nambahin Pak Farid, yang kita baca di The Future Market Insight itu Pak, di tahun 2026 sendiri, dari tahun 2025 itu ada sekitar kurang lebih 8 miliar US dollar. Itu memang pertama itu eksportirnya itu paling besar dari negara India Pak. Jadi kita pengen tahu sebenarnya India itu tapi tidak dijelaskan spesifik apa yang mereka kirimkan, hanya dijelaskan bahwa itu sejenis tenun tangan, apakah itu peruntukannya untuk fashion atau untuk home decor itu tidak dijelaskan secara spesifik, cuma dibilang bahwa handloom itu dari India nomor satu dengan nilai yang cukup besar ya Pak, sampai dengan tahun 2033 dan spesifikasinya dikatakan bahwa yang mengutamakan storytelling budaya dan keberlanjutan seperti itu Pak, kayak material-material organik atau sustainable seperti itu Pak yang lebih diutamakan gitu. Itu sih makanya kita juga penasaran, cukup kaget karena angkanya cukup besar ya Pak. Jadi membuat kita merasa ketika produk ini kita launching pertama kali dan kita kerjasama dengan kampus, diantaranya ITB dan IPB, kita optimis gitu ketika ada potensi market yang cukup besar gitu. Makanya kita tertarik banget nih ikut webinar hari ini Pak, karena pengen tahu sebenarnya realitanya di Jerman sendiri itu seperti apa. Seperti itu sih Pak Farid. Ingin cross check juga terkait press release yang baru diterbitkan oleh The Future Market Insight per Oktober 2025 kemarin. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, Ya, kalau mau itu nggak apa-apa kita bisa cekinnya asal di ya. share-nya kalau misalnya ada HS code-nya gitu kan kita lihat datanya. Jadi benar-benar nggak sih Jerman ataupun Eropa apa impor sudah segitu besarnya ataupun ini mungkin baru apa namanya baru akan gitu loh. Oke, baik. Ya, Heeh, baik Pak Farid. siap. Makasih Bapak. Terima kasih Mbak Juli. Iya, Bu sama-sama. Juli, izin tanya, tadi reportnya itu yang publish institusi mana ya, Bu? The Future Market Insight, Pak. Oh, Dari itu. India. Oke. Ya, The Future Market Insight. Oke, terima kasih, Bu. Release-nya Oktober 2025. Baru Oke, banget. Ya, bakal kami cek, Bu. siap Pak. Makasih. Yuk. Baik, jadi kayaknya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita bahas hari ini ya, karena keterbatasan waktu. Tapi terima kasih banyak untuk yang sudah aktif bertanya, dan terima kasih banyak juga jawabannya, Pak Farid. Ya, Ya, makasih jawaban dan waktunya, serta ilmunya juga yang bermanfaat banget nih. Jadi kita jadi bisa tahu ya tentang strategi ekspor ke Jerman. Terima ya. kasih juga ke Kak Daud dan tim ITVC Hamburg yang suportif membantu kelancaran teknis materi hari ini. Mungkin saya boleh usul sedikit. Oh iya, silakan Pak. Iya, teman-teman PPI Jerman mungkin bisa juga aktif gitu kan, apa namanya, saya menghimbau. Ya, peluang-peluang ini teman-teman ada info apa mungkin bisa, karena kedepannya hubungan Indonesia-Jerman saya rasa akan tambah baik ya. Indonesia-Eropa, khususnya Jerman ini akan tambah baik, mungkin juga ke depannya para pekerja migran kita juga bakal banyak nih yang datang ke Jerman gitu kan untuk mencari lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi mungkin ini peluang-peluangnya kalau teman-teman makin kompak gitu kan, ada info apa, ada peluang apa, bisa apa. Ya, kalau teman-teman bisa kecil-kecilan mencoba gitu suatu hal gitu, mungkin eh, ke depannya ya itu tadi apa namanya produk-produk kita makin bisa lebih bisa masuk penetrasi dan dapat market share yang lebih lumayan lah ke Jerman gitu kan. Jadi misalnya kayak tadi Mas Maudi ada lager, terus teman-teman bisa part-time bantu-bantu Mas Maudi cari-cari buyer karena data sebenarnya open source di Jerman itu terbuka gitu sebenarnya bisa dikontak gitu mereka gitu kan. Tinggal kita gimana bisa bisa dari sisi supply-nya bisa reliable dan bisa meyakinkan aja sih sebenarnya. Mereka sebenarnya sangat terbuka dengan segala bentuk apa namanya kerjasama ataupun peluang bisnis gitu loh. Jadi yang penting dari sisi supply-nya teman-teman bisa bisa mensecure gitu kan apa
apa yang diminta di pasar gitu. Itu sih sedikit Mbak Alisa. Ya, terima kasih banyak Pak Farid. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada beberapa info penting untuk teman-teman peserta bisa untuk mengisi link feedback ya, G-form feedback. Lalu saya juga mau ingetin lagi, kalau misalnya kalian tadi ada dokumentasi, boleh banget di-post di IG Story dan tag PPI Jerman dan @growat.ppij. Lalu, jika ada yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan ITPC Hamburg, boleh banget juga untuk kontak via email ya. Tadi dari Kak Daud udah ditaruh di kolom chat. Emailnya itu info@itpchamburg.de gitu. Nah, dari kolom chat nih juga banyak nih dari teman-teman pebisnis yang share informasi. Mungkin kalau misalnya kalian mau kerja sama juga bisa. Oke, untuk terakhir kita dokumentasi dulu. Boleh teman-teman nyalain kameranya sebentar, kita foto bareng. Mungkin Warren boleh dibantu? Halo, oke. Oke semuanya, karena di sini terdiri dari 2 page, akan saya lakukan 2 kali. Oke, sekarang page pertama ya. Senyum. Oke, sudah. Sekarang page kedua. Senyum semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk ITVC Hamburg. Saya Alisha Ramadhani, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih Terima semuanya, kasih. Pak Farid, Mbak Terima kasih, Alicia. Pak. Terima kasih Pak Irfan, terima kasih Mbak Alicia, terima kasih Pak Terima Daud. kasih. Mas Terima Sujian. kasih Pak Tio. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Kak Alicia, Angel. Terima kasih Pak Daud, terima kasih Mbak Alicia. Yuk. Titip salam ke Pak Faridnya. Kamu mau tidak? Sebentar, belum bisa. Kamu kalau bisa ini kamu. Oke.